saya Hartanelis, mahasiswa semester 1 pada Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Saya akan kembali mereview bab 5, yaitu buku Negara Paripurna Yudi Latif dengan judul bab Demokrasi Permusyawaratan. Di dalam demokrasi permusyawaratan ini ada beberapa judul pembahasan, yaitu perspektif historis, stimulus demokrasi desa, stimulus Islam atas demokrasi, stimulus Barat atas demokrasi, negosiasi antar sumber nilai menuju demokrasi sosialistik, pandangan Hos Cokro-Minoto, pandangan Tan Malaka, pandangan Soekarno, terus pandangan Muhammad Hatta, pandangan Sultan Syahrir, demokrasi dalam perumusan Pancasila dan konstitusi, perspektif teoretis komparatif, membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila. Di dalam buku Negara Paripurna karya Yudi Latif bab 5 ini, yaitu demokrasi permusyawaratan, merupakan sebuah analisis mendalam tentang konsep demokrasi permusyawaratan yang menjadi salah satu pilar penting Pancasila. Bab ini menelusuri akar pemikiran tentang demokrasi permusyawaratan di Indonesia, mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan membahas bagaimana konsep ini dapat mengimplementasikan dalam konteks Indonesia modern. Akar pemikiran demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Yudi Latif menelusuri akar pemikiran tentang demokrasi permusyawaratan di Indonesia, yaitu dimulai dari masa pergerakan nasional. Ia mencatat bahwa sejak tahun 1924 Perhimpunan Indonesia atau PI di Belanda telah merumuskan konsepsi ideologi politik yang menekankan pada persatuan nasional, solidaritas, kooperasi dan kemandirian. Pemikiran demokrasi permusyawaratan juga termanifestasi dalam bahan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPK, mengemukakan pentingnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan atau kesejahteraan sosial sebagai pondasi negara. Yudi Latif juga membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsepsi dasar mengenai demokrasi permusyawaratan. Ia menekankan bahwa Pancasila lahir dari perjuangan para pejuang kemerdekaan yang menyatukan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Menelusuri nilai-nilai demokrasi permusyawaratan. Yudi Latif menelusuri nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi permusyawaratan seperti musyawarah untuk mufakat, kebebasan berpendapat, dan keputusan bersama. Ia berpendapat bahwa demokrasi permusyawaratan menekankan pada kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Yudi Latif juga membahas bagaimana demokrasi permusyawaratan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya gotong royong, tradisi musyawarah, dan pengaruh Islam. Ia mencatat bahwa Islam memiliki tradisi musyawarah yang kuat seperti dalam pemilihan khalifah dan penyelesaian konflik. Demokrasi permusyawaratan dalam konteks Indonesia modern. Yudi Latif membahas bagaimana konsep demokrasi permusyawaratan dalam implementasi
mengatasi dalam konteks Indonesia modern. Ia menyinggung berbagai tantangan seperti korupsi, keterbatasan akses informasi, dan ketidaksetaraan ekonomi. Yudi Latif juga membahas peran partai politik, lembaga negara, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi permusyawaratan. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Membedakan demokrasi permusyawaratan dengan demokrasi barat. Yudi Latif secara eksplisit membedakan demokrasi permusyawaratan dengan demokrasi liberal atau barat. Ia mengemukakan bahwa demokrasi permusyawaratan di Indonesia lebih menekankan pada konsensus dan persatuan, sedangkan demokrasi liberal lebih menekankan pada individualisme dan kebebasan. Yudi Latif juga membahas bagaimana demokrasi permusyawaratan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Ia menekankan bahwa demokrasi permusyawaratan dapat menjadi alat untuk membangun keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan persatuan nasional. Tantangan dan peluang dalam mewujudkan demokrasi permusyawaratan. Yudi Latif mengakui bahwa mewujudkan demokrasi permusyawaratan bukanlah hal yang mudah, yang menyinggung berbagai tantangan seperti ketidaksetaraan, ekonomi, korupsi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Namun, ia juga menekankan bahwa demokrasi permusyawaratan memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Ia mengajak pembaca untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi dan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi permusyawaratan. Terima kasih.